Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, kawan-kawan? Tolong bantu di chat. Maaf, maksud perlengkapan yang dipersiapkan itu. Nah, jadi kalau mau yang langsung praktek, bisa langsung menggunakan laptopnya. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan handphone, mungkin bisa mengikuti terlebih dahulu. Nanti bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Baik, apakah bisa kita mulai? Silakan dibantu di chat teman-teman, apakah bisa langsung kita mulai sekarang? Oke, baik teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa pada siang ini. Ini adalah pertemuan kedua di grup ini. Dan ini bisa dibilang materi lanjutan dari materi kita yang kemarin. Nah, jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti materi ini, memang sebaiknya sudah kalau tidak bisa hadir kemarin sudah menonton rekaman pada pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal WordPress. Itu kita juga sudah tahu
apa itu Elementor. Jadi ada fake builder namanya Elementor. Dan secara garis besar sebenarnya WordPress menurut pengalaman saya selama ini sebenarnya materi kemarin sudah cukup. Jadi ini kita untuk yang tingkat lanjutnya gitu. Tapi masih yang secara basic. Secara basic. Jadi sesuai dengan judul diskusi hari ini, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah form. Nanti form itu bisa kita custom, datanya bisa kita simpan, dan kita coba lihat nanti dari form, dari orang yang mengisi form, itu nanti langsung terkirim ke WhatsApp-nya kita. Jadi mungkin kita tidak perlu bolak-balik ngecek website apakah ada yang sudah daftar atau belum, karena dengan adanya plugin yang menghubungkan form dengan WhatsApp, data yang tersimpan langsung terkirim ke WhatsApp-nya kita. Baik teman-teman, kita mulai saja. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Elementor. Dan hari ini kita mencoba buat satu halaman. Satu halaman yang kita buat namanya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Jadi kita langsung coba saja tambah baru. Tambah baru misalkan di sini kita buat formulir registrasi misalkan. Karena saya udah buat yang pendaftaran, kita buat yang lain formulir registrasi. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya yang kita praktekkan hari ini, jadi tidak menutup kemungkinan nanti bisa teman-teman uji cobakan juga untuk studi kasus yang lain. Nah, kalau untuk siang ini kita coba untuk form registrasi, bisa kita gunakan untuk penerimaan siswa baru, atau kalau kita mau ngadain workshop, juga bisa kita gunakan untuk pendaftaran peserta workshop. Tapi nanti bisa juga digunakan form ini misalkan untuk check out dari produk landing page yang kita buat. Oke, seperti biasa kita buat nama halamannya, dan ini bisa kita sunting atau kita edit, misalkan kita buat daftar. Jadi nanti kita tinggal share linknya /daftar. Setelah itu kita pilih template-nya seperti biasa yang kanvas, lalu kita terbitkan. Nah, jika sudah tersimpan seperti ini, teman-teman, kita bisa klik Edit with Elementor. Sampai sini paham ya? Masih ingat ya materi kita sebelumnya? Di sini kita sudah membuat sebuah halaman yang kita beri nama tadi formulir registrasi, dan kita coba buka, ini dia halaman yang kita buat tadi. Kita coba tampilkan. Nah, kita coba tampilkan. Nah, karena kita tadi pilihnya adalah Elementor Canvas, maka dia akan kosong seperti ini, blank seperti ini. Berikutnya, kita sudah menyiapkan lamannya, kita akan install pluginnya. Nah, jadi ada 3 plugin yang akan kita gunakan. Kontak form, ini untuk menyimpan data, dan nanti ada untuk mengirim isi form ke dalam WhatsApp.
Langsung saja kita lihat di bagian plugin. Nah, yang pertama-tama teman-teman, kita bisa install dulu yang utamanya. Plugin utamanya adalah Contact Form 7. Kita coba cari. Nah, ini dia. Contact Form 7 ini, Contact Form 7, kita bisa install lalu kita aktifkan. Kita install dan kita aktifkan. Ini sudah saya install dan aktifkan. Berikutnya kita install Advanced CF7 yang DB ini. Nah, ini untuk menyimpan data. Jadi kalau kita gunakan Contact Form sendiri, itu tidak bisa menyimpan data. Jadi kita perlu plugin tambahan. Jadi saya udah coba beberapa plugin dan memang plugin yang ini yang paling mudah digunakan dan fiturnya juga banyak. Nah, jadi nanti sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk menyimpan data dari Contact Form 7 itu. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih yang ini. Seperti biasa juga install lalu aktifkan. Dan agar nanti tampilan form kita menarik, ya, agar tampilan form kita menarik, kita install plugin namanya Material Design for Contact Form 7. Ini dia. Jadi ini tambahan juga. Jadi ini tambahan juga untuk melengkapi agar contact form kita itu menarik. Nah, mungkin plugin-plugin tambahan ini yang teman-teman bisa manfaatkan nanti biar formnya biar bisa lebih powerful lagi. Diinstal lalu diaktifkan. Nah, jadi 3 plugin ini adalah plugin yang utama, Contact Form. Setelah itu tadi yang advance ini. Lalu terakhir Material Design. Nah, ada satu plugin yang tidak ada di repository dari WordPress. Jadi kita harus install secara manual. Dan ini teman kita yang buat dari grup WordPress Indonesia. Ya, jadi teman-teman kita bisa buka webnya itu di solusipress.com. Ada nanti Contact Form 7 Send WA. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini alamatnya ya di sini. Dan ini kita harus download secara manual. Kita download secara manual. Dan plugin yang dibuat oleh Solusi Press ini nanti bisa terhubung sama namanya Fonte. Jadi Fonte ini menyediakan API bagaimana nanti ketika orang isi form nanti datanya langsung terkirim ke orang yang mendaftar secara otomatis. Nah, jadi nanti bisa dihubungkan ke sini. Nanti bisa teman-teman download itu di GitHub ya. Di GitHub. Setelah itu nanti dipilih di bagian nah ini dia. Nanti teman-teman bisa download zip-nya. Di-download ya. Setelah di-download nanti kita bisa tambahkan plugin secara manual. Unggah pluginnya. Nah, jadi kita unggah pluginnya. Nah, jadi itu adalah beberapa plugin yang kita butuhkan. Jadi ketika plugin itu sudah terinstall semua, teman-teman, barulah kita membuat formnya. Jadi seperti biasa untuk Elementor kita buat sectionnya dulu dan supaya menarik misalkan kita tambah icon.
Tambah icon, lalu misalkan kita pakai yang ini misalkan. Oke, sebelumnya saya mau buka chat dulu yang mau bertanya atau ada yang bingung, dipersilahkan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nggak ada yang record ya, Bang? Apakah ada yang record? Jadi ini udah saya live streamingkan di grup diskusi WP. Nah, jadi saya udah buat grupnya, saya live streamingkan di sana. Nanti itu sebagai arsip kita. Nah, ini grupnya lagi dalam tahap kita bangun. Jadi nanti insya Allah kita share linknya teman-teman. Nanti semua materi baik video kita arsipkan di sana. Jadi supaya diskusi kita lebih terarah. Nah, jadi nanti kita buat post-postnya. Plugin kontak form 7 tidak kompatibel dengan WP 5.6. Kalau saya sih di sini menggunakan WP versi yang terbaru, kalau nggak salah itu versi 5.7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya, 5.7. Jadi mungkin bisa di-upgrade ya ke 5.7. Untuk pemula seperti saya ini tidak paham jika tidak dimulai dari awal. Oke, jadi silahkan nanti dilihat materi sebelumnya. Materi sebelumnya rekaman di grup ada. Nanti bantu share lagi teman-temannya. Teman-teman yang di grup bantu share lagi untuk materi di pertemuan sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan ulang lagi dari dasar. Nah, jadi nanti insya Allah kita ulang lagi. Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan sambil di chat ya teman-temannya. Jadi saya bisa tahu juga. Dan maaf saya matikan untuk mic-nya. Jadi kita fokus ke chat aja. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau sudah terinstall plugin dan kita sudah juga buat halaman, kita tinggal mengcustom. Ini standar ya. Standar seperti ini. Oke. Setelah itu mungkin kita tambahin teks heading misalkan. Misalkan di sini kita buat formulir registrasi. Saya mohon maaf kalau ada terdengar suara motor, suara mobil, karena rumah saya memang di tepi jalan, mungkin banyak orang yang lalu lalang, jadi mungkin agak masuk suaranya ke dalam rekaman kita. Ini kita bisa set seperti ini. Ini dasar ya, dasar. Nah, oke, lalu kita update. Setelah kita update, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah ada hasilnya. Ini kita tutup dulu. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba buat formnya. Jadi kita akan coba buat formnya itu menggunakan kontak form yang ini. Nah, kita akan buat. Di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi insya Allah nanti kita share untuk skripnya. Jadi sebenarnya untuk kontak form sendiri itu udah lengkap dokumentasinya. Kita coba buat baru. Formnya tadi kita buat apa ya? Formulir registrasi. Formulir registrasi. Nah, di sini sudah ada panduan. Jadi sudah ada panduan, nanti formnya akan tampil itu
Di sini tidak bisa preview, teman-teman. Kita langsung saja copy yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini nanti saya share. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu bahwa untuk buat kontak form itu sudah ada panduannya, dan kita tinggal ikuti. Kalau lebih jelasnya itu kita bisa buka dokumentasinya, kontak form. Nah, jadi di sini sudah lengkap dokumentasinya, tinggal dibaca dan diikuti. Nah, sudah ada. Dan ini tidak terlalu teknis ya teman-temannya, ini bukan codingnya terlalu ribet, enggak. Jadi karena kontak form ini gratis ya dan penggunanya banyak, ini sebenarnya standar aja. Tinggal kita copy lalu kita sesuaikan. Nah, kembali lagi ke yang formulir sebelumnya. Ini kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Nah, nanti ya akan ada satu inputan nama lengkap. Nanti ada bantuan bahwa harus menginputkan nama. Itu kita buat di sini seperti apa ya? Nama untuk inputan ini gitu. Jadi nanti dipanggil yang ini. Fungsinya nanti ketika kita membuat pesan yang akan terkirim ke WhatsApp. Nah, jadi seperti itu. Ini kita simpan dulu. Kita sudah buat formnya, lalu kita simpan. Jadi nanti akan muncul sebuah form, nama lengkap, nomor WhatsApp, itu akan ada pilihan. Ini kalau misalkan kita buat untuk workshop, ya mau bulan apa atau tanggal, bisa juga alamat, tujuan bergabung, nanti ada submitnya. Nah, setelah selesai kita buat form ini ada kode. Kode inilah yang akan kita kopikan nanti ke Elementor. Ya, jadi kita bisa copy. Setelah itu, ini kita tutup dulu. Ini yang kita buat halaman tadi, ya teman-teman ya. Kalau ada yang bingung langsung di chat aja, ya. Kalau terlalu cepat penyampaiannya saya juga tolong disampaikan juga. Nah, di sini kita akan menambahkan namanya source code. Nah, ini dia. Source code ini kita tarik. Lalu kita pastikan. Nah, ini tadi. Script ini tadi, source code-nya. Nah, ke dalam source code-nya di Elementor. Ini dia hasilnya. Lalu kita simpan. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Berarti nanti pengunjung atau calon pendaftar wajib memasukkan nama lengkap, nomor WhatsApp, yaitu dia pilih periodenya, alamatnya, sama tujuan bergabung. Ini hanya secara umum saja, teman-teman. Nanti silahkan dikembangkan lagi. Jadi ini hanya gambaran umum saja. Kita coba lihat previewnya. Kita bisa klik mata di sini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, bisa nggak ini dikecilkan gitu? Kita kecilkan, ya. Jadi ini bisa kita kecilkan ukurannya. Caranya adalah kita tambahin dulu sectionnya. Nih, kita tarik. Ya, kita buat dia cuma satu kolom. Lalu formnya kita tarik ke dalam sini. Nah, kita tarik. Setelah itu, section ini kita kecilkan. Nah, misalkan cuma 500. Lalu kita update. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi formnya udah selesai. Kalau ingin kita custom lagi, nanti tinggal disesuaikan aja mau ditambah apa.
Misalkan mau ditambah jenis kelamin, ya kan? Misalkan mau ditambah nih banyak, mau ditambah dengan data-data yang lainnya gitu. Nah, tinggal dibaca saja di sini. Dan memang untuk form ini kita bisa menggunakan seperti Google Form. Nanti kita embed script-nya ke dalam Elementor. Tapi kalau saya lihat dari kontak form ini sudah sangat apa namanya itu, sudah sangat mendukung dengan Elementor. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan Google Form gitu. Kita bisa menggunakan plugin ini. Nah, sekarang kita coba isi dari form yang sudah kita buat. Misalkan kita contohkan mengisi datanya misalkan seperti ini. Oke, setelah itu kita kirim. Nah, di sini kita belum melakukan setting untuk pengaturan kirim ke WhatsApp-nya. Nah, jadi belum kita atur. Tetapi saya ingin melihatkan teman-teman bahwasanya data yang sudah kita simpan tadi, bisa kita lihat hasilnya di menu Advanced Contact Form 7 yang DB ini. Nah, kita bisa pilih. Ini ada beberapa form yang kita buat. Ini yang formulir registrasinya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi nanti data-datanya bisa dilihat di sini. Nah, ketika data sudah masuk di sini, kita juga bisa melakukan ekspor. Jadi itu data-data itu bisa kita ekspor. Nah, jadi fungsi dari Advanced Contact 7 ini agar orang yang mengisi form kita datanya tersimpan di website. Untuk plugin kontak form sendiri itu sebenarnya dia tidak bisa menyimpan data. Jadi fungsinya itu ketika orang mengisi data di form kita itu langsung terkirim ke emailnya yang ngisi gitu. Tapi kan kita mungkin belum familiar ketika orang mengisi data harus cek email dulu. Nah, makanya ada solusi dengan plugin tambahan yang Advanced Contact 7 ini. Nah, berikutnya kita coba akan melakukan setting di WhatsApp-nya. Kita akan lakukan settingan di WhatsApp. Dikarenakan tadi kita udah install plugin yang kontak 7 to WhatsApp, nanti akan muncul di sini satu menu baru. Namanya menu WhatsApp. Nah, ini dia menu WhatsApp-nya. Nah, yang ini teman-teman, ini akan muncul secara otomatis ya dari form yang kita buat, nama lengkap, nomor WA ya. Yaitu di sini ada alamat, tujuan. Nah, nanti dia akan terbaca di sini. Nah, kita bisa buat formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama kita buat dulu nomor yang akan menerima ya, yang akan menerima kiriman dari form tersebut. Ini misalkan nomornya. Setelah itu misalkan kita buat, saya coba lihat yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini formatnya. Jadi kita akan pastikan di sini. Nah, jadi nanti ketika form selesai diisi, akan langsung terkirim ya, akan langsung terkirim ke WhatsApp nomor ini. Nah, nomor ini. Jadi kita bisa buat format, Assalamualaikum Kak, saya mau daftar. Nah, ini dia isinya. Lalu kita tutup dengan terima kasih. Mungkin ada informasi lainnya misalkan.
Kalau ini digunakan untuk PPDB, tolong dipersiapkan ijazah terakhir ya atau kartu keluarga dan sebagainya, bisa kita tambahkan. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan WhatsApp atau respon, ya kita bisa langsung use WhatsApp atau responnya kita gunakan. Nah, nanti kita coba setting. Ya, kita coba yang ini dulu. Kalau sudah, kita simpan. Jadi ingat ya, ada form. Itu agar dia terkirim ke WhatsApp, kita setting lagi yang di bagian WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita coba langsung tes ya. Jadi di sini kita coba tes lagi. Misalkan namanya Adi. WhatsApp-nya misalkan 812. Oke. Selanjutnya misalkan alamatnya di Oke. Nah, kita coba kirim WhatsApp. Nah, langsung dia terbaca, teman-teman. Langsung terbaca. Dan ini ketika nanti diklik continue to chat sama yang pendaftar, ya. Nanti kalau di handphone biasa langsung tuh. Di handphone dia langsung. Ini karena kita menggunakan browser, jadi prosesnya memang agak panjang. Saya sambil baca chat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini nanti yang pendaftar langsung enter, langsung ada. Assalamualaikum Kak, saya mau daftar. Nah, jadi datanya sudah tersimpan. Ini kalau kita refresh bagian advance ini. Nah, datanya tersimpan di website, juga terkirim nanti ke WhatsApp-nya kita. Ini dia. Gitu. Oke. Nah, kalau ini kan masih manual nih. Jadi peserta itu dia mengklik dulu nanti baru terkirim. Nah, ada cara otomatisnya. Jadi cara otomatis itu ketika dia isi form, kirim ke WhatsApp, ya, tidak diarahkan ke WA, tetapi tersimpan di database dan langsung terkirim secara otomatis ke nomor yang eh, ke nomor yang diinputkan, ke nomor yang ini, gitu. Jadi bisa otomatis. Nah, disitulah kita menggunakan Fonte. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari pluginnya itu, teman-teman, kalau dilihat dari pluginnya yang kontak form, nih, di WhatsApp Send ini, ingat ya, WhatsApp Send ini ada ketika kita menginstal plugin yang tadi, yang dari solusi Press itu, ini, kontak form ini. Nah, jadi nanti ada satu menu namanya WhatsApp Send. Gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan. Bisa melakukan pengaturan. Kita mau pakai provider yang mana nih? Ada Fonte, Twilio, Wablas, Ruang WA, dan sebagainya. Nah, di Fonte ini misalkan kita sudah pilih providernya, lalu kita masukkan tokennya. Nah, token ini didapatkan kalau kita sudah terdaftar di sini, login di sini. Nah, memang ini berbayar, teman-teman. Saya bukan ingin mempromosikan ini, tidak. Saya juga bukan afiliasinya, tapi saya ingin memberitahukan bahwa ada kemudahan yang bisa kita dapatkan. Teman-teman kalau mau coba, itu bisa menggunakan yang free dulu. Free ini 0 rupiah untuk 500 pesan. Nah, jadi kita dengan satu token ini, ya, dengan satu token ini kita bisa dengan satu token ini kita bisa gunakan untuk banyak website, Jadi nanti setiap WhatsApp terkirim, maka nanti kreditnya langsung terpotong.
Nah, WhatsApp terkirim, terpotong 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang 10.000 ini 60.000 per bulan, dan ada pilihan-pilihan lainnya. Dan ini juga bisa juga mengirim gambar, mengirim video, file, dan sebagainya, teman-teman. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di sini. Dan saya lihat di sini rupanya kredit saya sudah habis. Jadi intinya dengan bantuan ini kita bisa langsung nanti menggunakan WhatsApp autoresponder. Jadi nanti bisa jadi di sini kita ubah formatnya ya. Kalau ini kan mereka yang manual ngirim WhatsApp ke kita. Jadi bisa jadi nanti kita buat ketika dia terkirim otomatis, Assalamualaikum Kak, selamat data pendaftaran Kakak atas nama Adi sudah tersimpan dalam database kami. Terima kasih. Nah, jadi mungkin seperti itu nanti ketika pesannya terkirim. Nah, ini karena manual, jadi atas nama pendaftar. Tapi kalau dia udah otomatis, nanti kita bisa buat dengan format yang berbeda. Mungkin itu saja teman-teman. Saya juga tidak bisa melihatkan lebih lanjut nih yang autorespondernya. Intinya sebenarnya autoresponder itu buat otomatis saja. Dan ketika teman-teman mau coba, silahkan daftar di Fonte ini. Nanti teman-teman bisa dapatkan saldo trialnya secara gratis ya dengan menghubungi nomor yang ada di sini. Mungkin sampaikan aja digunakan untuk pembelajaran atau uji coba untuk form gitu. Nah, nanti biasa tuh cepat respon dari timnya dan nanti akan ditambahkan di sini. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung. Oke. Untuk plugin form Caldera, apakah bisa connect dengan Advanced Contact Form 7? Saya nggak tahu. Ya, saya belum pernah pakai Caldera. Saya belum pernah. Tapi nanti silakan dicoba. Silakan dicoba atau bisa pakai plugin alternatif yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya masih nggak bisa Elementor. Nggak bisa yang seperti apa nih? Si Bang, apa bisa Bagian langsung mananya yang ngomong? belum bisa? Langsung ngomong bisa Bang? Teman-teman yang sambil praktek silakan. Jika ada yang mau ditanyakan nanti skrip ini saya kirim ya. Saya kirim nanti. Si Bang, apa bisa ini langsung? Saya Baik. kirim nanti skripnya di grup FB. Jadi kita udah buat grup FB namanya Diskusi WP. Jadi biar diskusi kita lebih terarah. Bagi teman-teman mungkin yang baru tahu basic, nanti bisa diarahkan ke posting-posting tertentu. Sudah install pluginnya, tapi di daftar plugin WordPress-nya nggak ada. Sudah install pluginnya. Seharusnya sudah ada. Jadi ini yang mana nih? Kontak form atau yang mana? Kalau kita install kontak form, nanti muncul dia di sini. Ya, seperti biasa. Kalau kita install yang material design, nanti dia muncul juga di sini. Kontak form ini adalah plugin utama. Ya, agar data tersimpan, kita gunakan plugin Advanced Contact Form 7DB. Agar tampilannya menarik, kita gunakan material design. Agar isi formnya langsung terkirim ke WhatsApp, kita gunakan Contact Form 7 Send WhatsApp. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi plugin utamanya Contact Form, sedangkan plugin yang lain itu sebagai penunjang. Nah, jadi seperti itu. Si Bang, apa bisa melalui ini? Adakah lagi pertanyaan? Seharusnya ada Mas ya, kalau sudah diinstal. Jadi dia sudah nanti bisa dilihat di bagian pluginnya. Coba dicek lagi. Atau ini plugin yang mana nih yang diinstal tapi belum muncul? Karena kalau kontak form langsung di sini saja. Bang, itu ada yang tanya lewat mikrofon. Oke. Silahkan. Ya, permisi Bang. Kan kami di institusi itu biasanya kan ada perpisahan antara divisi. Jadi Bentar ya, mungkin tunggu bentar.
Silakan, Bang Satrio ya, Ya, silakan. ya. Oke, terima kasih Bang untuk waktunya. Ya. Jadi untuk kontak seperti form gini, yang tadi mungkin saya tanyakan sih yang Caldera itu kita gunakan Caldera. Mm-mm. Hanya saja kesulitan kami di sini kan sebetulnya ada beberapa divisi, misalnya divisi support, divisi ini ada mungkin sekitar 5. Jadi Mm-mm. mungkin rencana kami itu jadi nanti di kontak formnya itu ketika ada mungkin pelanggan atau apa yang ingin apa istilahnya ngechat, Mm-mm. dia bisa memilih nomor tujuannya gitu loh. Itu yang kira-kira plugin form apa yang apakah juga di kontak seven ini bisa juga atau seperti apa. Jadi nanti dia milih nomor tujuannya nih. Oh, saya mau lewat kirim pesannya ke Mm-mm. bagian support. Oh, saya mau kirim pesannya ke bagian billing atau gitu. Jadi dia bisa Oh gitu. milih. Itu aja sih, Bang. Baik, terima kasih Bang. Nah, jadi kalau untuk yang kompleks ya teman-teman ya, teman-teman bisa buka, saya juga dulu pernah berlangganan ua.com ini. Jadi bisa dibuat misalkan divisi billing, divisi support apa sebagainya. Nah, tapi memang kalau yang ini dia langsung yang berbayar ya. Jadi di sini lengkap sudah terintegrasi sama banyak plugin. Nah, ua.com. Ya, sebenarnya pilihannya banyak, tapi karena saya dulu pernah berlangganan di sini dan pelayanannya juga bagus ya. Jadi bisa digunakan dan ini unlimited ya. Unlimited pesan, yaitu domainnya juga di banyak domain yang bisa kita pakai. Itu ya, Bang Satrio ya. Tapi kalau lebih detail, saya juga belum tahu ya. Tapi nanti boleh dibuka ua.com ini. Semoga bisa membantu dari keinginan tim Mas Satrio. Tes, tes. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, saya Silakan. Mas, bisa kah? Halo Mas. Iya, maaf. Ini kalau saya kan memang saya juga institusi punya apa namanya dari fakultas, tapi turun Mm-mm. ke program studi. Nah, program Mm-mm. studi itu saya ada bikin web, Mm-mm. tapi pas waktu mau ini baru mau Elementor, baru mau Mm-mm. bikin plugin itu Elementornya, tapi kok pas saya sudah install di apa namanya sudah install di anunya tapi kok di plugin di daftar WordPress-nya kok nggak ada anunya. Jadi makanya saya tidak bisa kerja lewat Elementornya. Oh gitu. Hmm. Apa saya bisa share screen-nya? Boleh, silakan. Silakan share screen. Share screen. Masih disable partisipannya. Bentar. Saya Oke. karena masih baru menggunakan Zoom ini, disable ya. Coba di ini, di bagian mananya ya, kalau yang tahu. Di bagian security-nya, Mas. Di bagian Jadi security. share screen. Bagian security. Baik. Di sini ada apa? Share Kalau screen ya. kalau Oke. kalau share screen-nya dicentang aja. Iya. Oke, udah. Share screen-nya saya centang. Oke, sudah bisa. Udah saya centang. Oke. Oh, ini share screen-nya yang dari Smart Trio ini bisa kah ditutup dulu sebentar? Jadi saya Itu bisa. ya. Oke. Oke, saya coba. Nah, ini plugin saya masih masih awal pertama. Mm-mm. Nah, ini enggak ada dia Masnya Elementor. install apa? Elementor. Elementor. Oh, ini Tapi banyak yang mm-mm. saya lewat lewat FileZilla ini. Bisa lihat FileZilla saya. Coba diulang lagi, coba install.
Saya lewat sini anunya. Ntar, lewat. Nah, lewat sini. Sebaiknya kita coba langsung di WP-nya aja, Mas. Itu masalahnya kami ini kan keterbatasan keterbatasan permission gitu loh. Karena kita di bawah institusi yang besar. Oh Jadi gitu. di bawahnya Unmul dia Heeh. dibuat permission lagi untuk fakultas. Mm-mm. Permissionnya lagi di bawah fakultas dia bikin lagi untuk perjurusan. Jadi kita Iya, nggak iya. bisa langsung WP masuk di Jadi FTPSSL-nya pasti dikuncinya. Jadi kita harus kalau mau install plugin atau Mm-mm. masukkan plugin Mm-mm. baru, kita harus lewat dalam. Oh gitu, iya, iya, Ya. iya. Nah ini kalau di sini saya sudah ada nih Elementornya ini. Heeh. Coba buka, double klik, Mas. Oke. Ntar. Nah ini nggak bisa nah. Double klik. Iya sudah. Seharusnya, saya nggak tahu nih ya kalau sistem di fakultas seperti apa. Nah, Kalau selama ini memang kita langsung. Kalau memang ada masalah di permissionnya, sebaiknya nah kontak ini, yang, ini sudah bisa, oh Bang. Oke. iya, seharusnya ini di bagian luar. Nah ini sudah ada Nah, isinya semua. nah, jadi di bawah folder Elementor 314 itu, ya Mas, di dalamnya kan ada folder Elementor. Ya. Nah, folder Elementor itu kalau bisa di luar. Oh, jadi Gitu. bukan Elementor 314-nya ya? Iya, jadi Elementornya itu di luar. Oh iya iya iya. Berarti Iya. saya coba dulu ya. Berarti ini saya delete gitu kan Mas? Ya, delete aja. Delete aja ya. Ini di-upload ulang lagi. Oke. Tapi ini kayaknya lama Mas. Ya, jadi memang jika ada masalah di permission, memang sebaiknya didiskusikan sama adminnya. Ini WP-nya multi-site atau yang single ya? Satu aja kayak Satu satu ya? aja. Oh, yang Kan satu ya. eh, Karena biasa sebagian kampus mereka nginstalnya satu WordPress namanya WordPress multi-site. Jadi dari WordPress multi-site itu admin lah yang ngelola oh plugin, iya berarti tema. multi-site Pak. Ini multi-site karena kayak web saya ini dia ada 5 yang di bawahnya fakultas. Boleh lihat dashboard ininya, WP-nya tadi. Dashboard WP ya. Dashboard Iya. WP. Nih di user ya. Oh ini enggak, ini bukan multi-site, Mas. Ini Ada. masih single. Karena kalau yang coba diarahin ke add new-nya, add new plugin di atas. Nah, situ boleh juga, ya. Ah, Coba cari search plugin Elementor. sudah saya pernah gini. Elementor. Kalau yang multi-site nggak bisa seperti ini, pengalaman saya, Mas. Install now, yang sebelah kiri. Ya, nah pasti gini. Oh gitu, iya. Ini berarti diskusikan sama adminnya. Saya nggak berani juga terlalu jauh. Nanti Iya, khawatir ada masalah. makanya pas setiap kerja kalau mau kerja memasukkan kayak punya Mas tadi yang untuk Mm-mm, bikin formulir segala itu, mm-mm. kalau kita kalau kerjanya enggak pakai Elementor kayaknya saya agak sulit itu Iya, berhamburan iya. isinya. Dikomunikasikan aja sama adminnya ya, Mas ya. Nah, Dan ini dan saran ini juga saya, masih banyak di mm-mm, anunya. ini ya webnya ya. Iya. Saran saya ketika ada yang perlu diupdate, segera diupdate. Karena di situ WordP ini kan dia rentan untuk keamanan. Ah, Jadi kalau ada update terbaru WordPress, plugin, silakan segera diupdate. Mungkin bisa diberitahu sama adminnya gitu. oh iya iya oke Ah, oke oke. ah. Itu aja Baik, Mas, makasih Mas. oke sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silakan yang mau bertanya langsung boleh. Yang mau bertanya yang basic juga boleh ya. Tapi mungkin kita lebih fokusnya sesuai dengan materi hari ini. Ada lagi silakan raise hand-nya. Nanti kita aktifkan mic-nya. Maaf plugin buat DB namanya apa ya? Advanced DB7. Betul. Ya bantu jawab ya kalau saya nggak tercek yang WA. Coba yang di copy hasil ekstraknya.
Nah, tuh. Oh, Untuk web sekolah kemarin kapan Bang webinarnya? Nanti kita sesuaikan waktunya. Karena saya juga ada beberapa pelatihan offline. Nanti saya insya Allah agendakan waktunya. Plugin yang diinstal ada 2. Apa 3 ya? Oke, saya lihatin dulu ya. Saya share screen lagi. Nanti insya Allah rekamannya ada. Ya, rekamannya ada di grup. Di grup. Itu yang pertama, yang utama adalah kontak form 7. Ini yang utama. Ya. Agar data tersimpan, kita gunakan advance kontak form 7 yang DB. Nah, agar tampilannya menarik, kita gunakan material design for kontak form 7. Nah, agar kontak form itu terhubung dengan WhatsApp, kita install plugin namanya kontak form 7 send WhatsApp. Nah, yang plugin ini tidak ada di repository-nya WordPress. Jadi kita harus install secara manual. Nah, alamatnya itu di solusi press. Nanti teman-teman lihat menu bagian kontak form 7 send WA. Yang bagian sini. Nah, nanti ada tuh penjelasannya di sini. Untuk downloadnya, klik GitHub. Ya, klik GitHub. Nah, di GitHub ini. Di download. Nih. Itu ambil kodenya. Nanti saya coba share juga di grup ya. Jadi saya coba rincikan lagi nanti filenya juga saya share di grup. Baik teman-teman. Oke, alhamdulillah yang bantu ngejawab di chat. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan? Yang mau lihat hasil praktek? Silahkan juga. Apakah cukup pertemuan kita siang ini? Bagi teman-teman yang bertanya, kapan yang materi basic lagi? Insya Allah nanti kita sesuaikan waktunya. Ya, jadi dari diskusi kita sebelumnya, harapan saya bisa langsung dipraktekkan. Ya, bisa langsung dipraktekkan. Kemarin saya sudah lihatin bagaimana cara pembelian domain, hosting. Nanti kalau ada yang bingung, kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, jadi seperti itu. Nanti ketika teman-teman udah praktek yang basicnya, ya, nanti yang lanjut ini tinggal mengikuti gitu. Nih bingungnya yang mana ya, Ilham Pratama, coba Evan kontak 7 Pak, masih bingung. Kontak 7 itu tinggal diinstal pluginnya ya. Udah itu nanti tinggal diklik lalu tinggal pilih formnya. Dia sudah terintegrasi sama kontak form 7. Jadi misalkan kita buat di kontak form ini ada satu nama form, namanya formulir registrasi, ya kan? Dan itu nanti tinggal dipilih formulir registrasinya. Nah, bisa di sini. Dan bisa diekspor nanti ke CSV, Excel, sama PDF. Gitu, Mas Ilham. Nah, saya tidak muncul currently not submission any form data. Boleh di share screen. Apakah bisa WP kita dikaitkan langsung untuk pendaftaran di mobile aplikasi? Saya nggak paham pertanyaannya. Dikaitkan langsung. Mungkin bisa pakai mic, silahkan. Kak, kalau diskusi kalau di Solusi Press harus daftar dulu ya enggak. Jadi tinggal download aja di GitHub-nya. Nggak bisa share screen. Oke, saya matikan dulu. Oke, sudah, silakan. Oke, mau tanya Mas. Yap, silakan. Ya, itu yang tadi ya, dari WordPress itu bisa untuk pendaftaran kita untuk penerimaan siswa ya. Betul. Itu bisa pakai aplikasi dari misalnya kayak Android Studio seperti itu nggak ya dikaitkan? Enggak, saya belum paham yang untuk yang itu. Belum tahu. Ya, itu ya. Iya.
Jadi hanya dia masuknya lewat, misalkan kalau dia menggunakan handphone langsung ke website aja ya? Iya, gitu. Nanti boleh dicoba googling ya, dieksplor lagi. Dan saya belum sampai ke sana lagi tahunya. Yang nggak muncul yang mana, Mas? Apa tadi yang di chat itu? Currently not submission any form data. Suaranya nggak jelas. Suaranya saya nggak jelas dengarnya. Apakah jelas suaranya? Suaranya nggak jelas. Halo Mas Ilham, suaranya saya nggak begitu jelas. Apakah cuma saya yang nggak dengar suaranya? Bantu di chat teman-teman. Sama, saya juga nggak jelas suaranya. Ya, Mas Ilham suaranya nggak jelas. Sama nggak kedengaran? Ya, di awal-awal tadi jelas, Mas. Oke, sip. Mas, tanya lagi dong, Mas. Ya, silakan, Mas. Itu Silakan. yang database itu nanti kalau dia penuh banyak seperti itu, di postingan kita akan jadi berat atau tidak ya? Maaf. Database yang sudah tertampung. Maaf, Mas. Ini Mas Ilham atau yang mana nih? Bukan. Bukan Mas Ilham, bukan. Maaf, boleh bergantian dulu, Mas, biar saya nggak bingung. Iya, mohon maaf ya, Mas ya. Mas Ilham bagaimana? Atau mau diperbaikin dulu mic-nya? Masih kurang jelas saya, Mas. Teman-teman gimana? Jelas nggak suaranya? Atau cuma saya sendiri? Sama, Mas Ilham Sama, susah suaranya. Nggak gitu. jelas suara Mas Ilham. Mungkin bisa di apa dulu Mas Ilham? Nanti kita coba lagi. Oke, siap. Kita putus dulu. Oke, silakan Mas tadi yang mau bertanya. Ya, ini Mas, yang mau tanya, database itu kan tadi tertampung di WordPress ya. Itu nanti ya ini kalau terlalu banyak nanti dia akan memberatkan postingan kita atau enggak ya, Mas? Kalau database ini tidak, Mas. Jadi tidak terlalu, kalau bentuk teks tidak begitu terlalu membebani. Iya. Oke. Kecuali yang misalkan data yang masuk itu berupa gambar, ya itu mungkin bisa membebani dari website kita. Tapi kalau cuma teks, sepertinya enggak. Oh, terus kan ini kita ada kirim balas membalas ya, seperti itu. Itu kalau dia kirim file, misalnya kita penerimaan murid kan, foto formulir dipulangin, berarti akan memberatkan postingan kita ya. Nah, kalau untuk itu nanti Masnya bisa coba ekspor lebih lanjut. Tapi kalau advance ini, dan saya masih belum lihat bagaimana untuk pengiriman dari media, ya, untuk gambar, mungkin scan dari ijazahnya gitu ya, bisa langsung gitu ya. Gitu ya maksudnya Mas ya? Iya, betul. Nah, nanti dicoba aja Mas, bisa dilihat dokumentasi dari kontak formnya, dan kalau memang gambar yang diperlukan, itu sepertinya memang akan memberatkan nanti kalau dia tersimpan di dalam database-nya kita. Nah, jadi solusi yang saya lihat, kalau memang dalam satu daerah yang sama, mungkin yang seperti foto ya, seperti ijazah itu pas daftar ulang gitu, bisa diantar gitu.
Oh, ini Nah, berarti sifatnya dia hanya sebentar teks aja ya, kita nerimanya ya Mas ya. iya, yang saya lihat seperti itu. Tapi Ya, kalau mau agar dicoba bisa masukin gambar, berarti ya hosting kita harus kita perbesar lagi. betul betul. Hostingnya. Kalau di Google Form kan kita enak ya, dia masukin dia dalam berupa link ya. Betul, nanti ke Drive dia larinya. Iya. Nah, Uh-uh. kalau ini kan jadi memberatkan kita ini sebenarnya kalau Betul. langsung di web. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan ya untuk kontak form ini untuk yang sifatnya yang seperti workshop atau kalau pendaftaran sekolah hanya pendaftaran yang awalnya saja gitu. Kalau memang mau yang advance lagi, berarti kalau menggunakan ini nanti ada upload gambar, nah mungkin hostingnya bisa diperbesar. Apakah ini misalkan seperti ini kan database yang kita ambil ini, apakah nanti bisa database ini kita pindahkan ke database yang misalnya kita pakai pihak ketiga ya, hostingan khusus buat nampung database ini bisa ya? Saya belum pernah coba, Mas. Jadi saya masih menggunakan di web yang sama. Berarti kita cuman penyimpanannya dalam bentuk cuman Excel aja ya? Betul, betul. Oke, dia berarti bentuknya nanti nggak SQL seperti itu ya? Enggak, kalau di sini ekspornya menjadi 3. Oke. Nanti kita coba explore lagi. Jadi nanti dari hasil diskusi kita hari ini, mungkin kita bisa list nih kebutuhan untuk PPDB itu apa, misalkan yang khusus sekolah. Jadi ketika kita diskusi online berikutnya, saya lebih ada gambaran. Mungkin kita bisa nanti coba dengan plugin-plugin yang lain. Ya, soalnya paling memberatkan itu adalah foto yang paling utama ya, foto murid itu kan kita perlu ya Mas ya. Betul. Foto murid sama kartu keluarga itu kan paling prioritas utama gitu. Iya. Sama ijazah itu. Nah, itu pasti akan dia kirim untuk bukti kita apakah anak ini bisa diterima di sekolah kita atau tidak kan? Oh gitu. Pasti dia harus cepat mengirimnya dari situ. Benar-benar. Berarti nanti kita coba ya buka list kira-kira untuk penyempurnaan diskusi kita hari ini apa lagi gitu. Jadi diskusi berikutnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk teman-teman yang untuk closing product sepertinya udah cukup ya. Ya kalau untuk closing product sih cukup. Kalau kayak seperti ini enak gitu. Iya. Nggak keluar dari WordPress-nya sendiri. Betul. Nah kalau yang untuk PDB ini kan agak jelimet ya. Biasanya kan saya pakai Google Form. Mereka kirim data semua. Nah nanti kan kita masuknya di Google Drive kita. Kalau ini dia nggak bisa langsung terkait dengan Google Drive ya? Mungkin pluginnya ada. Oh mungkin tapi ada saya ya, belum tahu apa ya. Oke. Iya, nanti kita boleh cari tahu lah sama-sama. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas. Oke Mas, sama. Ada lagi? Mas Budi Santoso, boleh izin share screen untuk install. Oke, silakan. Saya matikan screen. Nah dulu, silakan. Mas Budi Santoso. Suaranya Halo? Suaranya terdengar nggak, Kak? Suaranya agak putus-putus kalau di tempat saya nih. Tapi lumayan jelas, walaupun putus-putus jelas. Oke. Lanjut, Mas. Ini Wah, suaranya apa ya? Mata patah ya? Atau cuma saya ya? Oke, upload plugin. Add new. Oke. Ini mau install yang solusi press ya. Oh, bukan di situ. Di atas. Upload plugin yang di atas. Iya, itu dia. Ya, choose file. Sorry. Ya, filenya di mana?
Yep, betul. Download zip. Download zip. Oke. Nah, di choose file itu. Nanti di situ ditambahin, Mas. Oke, install. Oke, cukup seperti itu, Mas Budi? Oke, Ya, terima siap. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman. Kalau mau langsung pakai mic juga dipersilakan. Tinggal prakteknya ya. Oke. Silakan. Apakah ada lagi? Atau kita cukupkan? Ini apakah, tanya lagi Mas, ini Ya, apakah silakan. nanti kita akan berseri terus untuk sampai di PDB-nya sendiri, Uh-uh. atau kita akan loncat-loncat ya? Oke, baik. Jadi nanti kita lihat kondisi, Mas. Jadi pada pertemuan pertama ini, pertama kita ingin tahu dulu nih dari kebutuhan teman-teman. Nanti kita buka listnya. Mungkin nanti ada serial yang khusus membahas masalah PPDB, ya kan? Nah, jadi dari diskusi ini kita tahu kebutuhan teman tuh misalkan upload foto apa dan sebagainya. Nanti kita coba cari plugin-plugin yang mengcover dari kebutuhan kita. Kita lihat ke depan nanti seperti apa. Terus kalau plugin-plugin yang tadi kita install itu dia kalau minta updatean, apakah kita akan update atau gimana ya, Mas? Kalau plugin ada update terbaru sebaiknya diupdate. Karena dikhawatirkan ketika plugin itu kita pakai versi yang lama, itu nanti ada celah keamanan di websitenya kita. Nah, jadi seperti itu. Biasanya kan kalau Elementor kan suka, kalau dari WordPress-nya update, kita kan nggak bisa langsung update ya, Mas. Kadang di Elementornya banyak nggak jalannya kalau yang di baru ya. Oh gitu. Saran saya, Mas David bisa gabung di komunitas. Mungkin di WordPress Indonesia sudah, itu di Elementor Indonesia juga gabung. Oke. Jadi saya juga gitu. Jadi mungkin sebelum kita perbarui WordPress, Elementor, kita lihat dulu nih dari teman-teman yang sudah update, ada permasalahan tidak. Nah, kalau kebanyakan nggak ada masalah, baru kita lakukan update gitu. Nah, makanya itu maksud saya kan nggak langsung kita langsung buru-buru update gitu ya. Benar, kita lihat cari tahu dulu. Soalnya apakah nanti misalkan kalau kita sudah terlanjur, apakah bisa untuk dibalikan kembali atau gimana ya, Mas? Kalau lihat dari komunitas bisa, namanya di rollback. Di rollback. Ada aplikasinya ya? Kalau saya lihat sih kayak teman-teman itu melalui manual sepertinya di file manajernya, di hosting. Dan saya karena belum pernah ya rollback itu seperti apa, tapi kalau yang tergambar sama saya memang harus masuk ke hostingnya dulu. Oh, berarti boleh juga tuh Mas di list kalau kita sudah terlanjur update, jadi mesti turun lagi. Nah itu kan yang susah teman-teman nanti kendala. Oh gitu. Nanti kita buka ya. Postingan khusus untuk teman-teman bisa menyampaikan apa kendalanya. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Yap, sama Mas David. Silakan, ada lagi? Bagaimana teman-teman? Kita cukupkan? Oke, sepertinya cukup ya. Cukup. Sudah bisa Elementornya dan sudah ada di plugin. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah untuk materi hari ini. Sebenarnya ini hanya diskusi santai saja. Karena saya juga ingin tahu nih, kalau misalkan kebutuhan untuk usaha mungkin sudah tercover, untuk closing product sudah tercover. Tapi kalau kebutuhan untuk sekolah seperti apa gitu. Nah, jadi nanti kita bisa list lagi apa aja fitur-fitur yang bisa kita kembangkan. Nanti kita coba sesuaikan plugin-pluginnya. Dan insya Allah nanti
kita bisa agendakan kapan kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Ucapkan alhamdulillah alamin. Semoga berkah dan bermanfaat bisa teman-teman gunakan ya, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan lainnya. Saya tutup dengan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.